Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum materi pada pagi hari ini kita mulai, Ibu mau mengecek terlebih dahulu ya kondisi kebersihan dan kerapihan kelas kalian. Coba Ibu mau lihat dulu, sudah rapi atau belum duduknya, Lala? Lala. Iya, yang rapi ya duduknya, Lala. Iya Kemudian, Bu ya. oke, semuanya sudah Ibu lihat rapi, bersih, sehingga insya Allah pada kegiatan pagi hari ini kita berjalan dengan baik dan nyaman begitu ya. Sebelumnya, Ketua kelas, Ibu mohon bantu untuk memimpin doa supaya apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat terserap dengan baik. Silakan Ketua kelas, Agam. Agam Bu, agam. Siap, Bu. Siap. Ayo mari rekan-rekan teman-teman semua kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat kita serap semua ilmu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agam atas bantuannya. Sebelumnya Ibu Sama-sama, mau Bu. menanyakan dulu yang tidak masuk pada hari ini. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu mulai dari Rizka. Jadi Bu, Ya, Rizka sehat. alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah. Tini, Hadir Bu, hadir Bu. iya, Adek Agam, Siap, Bu, hadir. Nur, Hadir Bu. Dewi, Hadir Bu. Ratna, Hadir Bu. Eis, Hadir Ibu. Rizky, Lala, Hadir Bu. Hera. Hadir Bu. Oke, semuanya sehat. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, sehat ya Alhamdulillah. semuanya. Oke, Ibu izin share screen ya anak-anak ya. Oke, Bu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu mau menampilkan peta konsepnya dulu. Peta konsepnya yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ada kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelaku kegiatan ekonominya yaitu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, masyarakat luar negeri. Oke, kompetensi dasar pada hari ini menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, kemudian tujuan pembelajarannya kita menggunakan model problem-based learning, maka peserta didik diharapkan mampu menemukan pengertian produksi, faktor-faktor produksi, fungsi produksi, proses produksi, perilaku produsen, konsumen biaya produksi, konsep penerimaan dan laba dengan tepat, penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Sebelum memasuki materi, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu materi pertemuan lalu. Ada yang masih ingat pertemuan lalu kita mempelajari materi tentang apa? Masalah ekonomi Bu. Ya, Iya, tentang masalah. permasalahan
tentang permasalahan ekonomi. Jadi ingatkah kalian materi permasalahan ekonomi ada berapa pertemuan lalu? Ada 3. Ya, apa saja? Apa? Bagaimana? Barang apa yang akan diproduksi? Untuk siapa barang itu diproduksi? Sama bagaimana cara memproduksi barang itu, Bu? Iya, itu jika dilihat dari permasalahan ekonomi Modern. modern. Kemudian yang kedua ada permasalahan ekonomi klasik. Nah, siapa yang ingat? Saya, Bu. Ya, Gam. Itu ada kalau dilihat dari sisi kegiatan ekonominya, Bu, ada masalah tentang produksi, masalah tentang distribusi, sama masalah tentang konsumsi, Bu. Oke, terima kasih Agam sudah mengingat materi pertemuan lalu, yaitu ada permasalahan ekonomi tadi yang sudah dikatakan Lala, yaitu dilihat dari modern dan permasalahan ekonomi dilihat dari klasik, begitu ya. Ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, materi hari ini kita mengkaitkan dengan materi kegiatan ekonomi produksi. Sebelumnya Ibu mau bertanya lagi nih. Mengapa sih manusia harus melakukan kegiatan ekonomi, terutama produksi? Kenapa? Bu, Iya, Tini. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Bu. Iya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada lagi? Kebutuhan hidup. Ada lagi? Nyari untung, Bu. Oke, nyari untung. Ada lagi? Untuk menciptakan barang, Bu. Untuk menciptakan barang. Oke. Nah, materi yang berkaitan dengan ekonomi, dengan terutama produksi tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan gitu ya tentang memenuhi kebutuhan manusia, pastinya harus adanya tersedianya barang atau jasa begitu. Jadi bila produksi terlaksana, maka kebutuhan manusia atau barang dan jasa harus tersedia. Kemudian sebelum memasuki materi selanjutnya, kalian baca dulu terlebih dahulu buku paket yang sudah kalian miliki. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk membacanya. Jadi semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal pula yang kamu ketahui. Silahkan dibaca dulu bukunya selama 5 menit, Ibu tunggu. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Ya, Ibu lanjutkan materinya. Mohon disimak video berikut ini. WO Bibdatin. Gak ada suaranya, Bu. Bagaimana Lala? Gak ada suaranya Sudah ini, terdengar? Nggak ada suaranya, Bu. Gak ada. Terdengar dikit-dikit, Bu.
Oh, izin ke toilet, Bu. Oke, dari video yang tadi sudah kalian simak, kalian tonton, apa yang kamu simpulkan dari video yang tadi sudah kalian lihat? Saya, Bu, Iya, bikin Nur? minyak kelapa ya. Oh iya, Proses Tini. pembuatan minyak kelapa, minyak sawit. Oke, ada lagi? Itu tadi Bu ngeliatin proses pembuatan minyak berdasarkan yang tadi secara pabrikan, terus sama secara manual Bu, dengan diolah, dimasak dulu dan lain-lain tuh Bu. Oke, bagus, Agam. Ada lagi? Yang lain? Yang apa bahan baku dari minyak bahan baku buat minyak itu dari kelapa sawit. Oke, terima kasih Lala. Sudah ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke, setelah kamu menyimak video yang sudah ditampilkan, sekarang amati kegiatan dari gambar berikut. Sedang apa ini?
produksi Sedang? Produksi apa tuh, Bu? Dan Produksi membuat roti ya? produk, Kue. Bu. Oke. Kalau ini sedang apa? Manen padi. Oke, yang ini? Menjahit Menjahit, baju. Bu. Yang ini? Itu merakit motor. Oke. Lalu ini? Bikin sepatu. Yang ini? Bikin kue, Bu. Kue lebaran. Dari gambar yang sudah ditampilkan, amati, ini adalah kegiatan apa? Tadi sudah ada yang bilang ini ada buat sepatu, menanam padi, kemudian menjahit, membuat kue. Nah, coba kamu analisis. Ini merupakan sebuah kegiatan apa? Kegiatan produksi, Bu. Produksi, Bu. Oke, tahan dulu ya. Nah, mengapa sih seseorang harus menghasilkan suatu barang atau jasa? Mengapa? Itu tadi, Bu, untuk bisa memenuhi kebutuhan, terus juga mencari keuntungan, kayak gitu-gitu, Bu. Ya, lalu ada lagi? Untuk menambah nilai pakai suatu barang, Bu. Kayak misalnya kalau kain gitu, kain kan nggak bisa langsung dipakai, Bu. Tapi kalau kain misalnya diubah jadi pakaian, jadi bisa dipakai. Oke, bisa menghasilkan barang atau jasa, begitu ya, Rizky. Iya. Kemudian, ada lagi? saya, Bu, Ya, Bu Dewi. Iya, Dewi. dari bahan mentah tubuh diolah menjadi barang setengah jadi, diolah lagi, prosesnya barang jadi gitu, Bu. Iya, ini pertanyaannya, mengapa seseorang harus menghasilkan suatu barang atau jasa? Selain tadi memenuhi kebutuhan, kemudian tadi Rizky sudah mengatakan menghasilkan barang atau jasa, gitu ya. Kemudian tadi Bu Rizky sudah mengatakan menghasilkan barang atau jasa. Kenapa sih barang dan jasa ini harus dihasilkan, terutama hasilnya harus berkualitas? Kenapa, Rizky? Supaya bisa digunakan, Bu. Supaya bisa digunakan. Ada Nilai lagi jualnya yang lain? tinggi, Bu. Mencari untung. Untuk mencari untung. Apalagi sebelum mencari untung? Nilai Sebelum jualnya tinggi, mencapai, Bu. oke, nilai jualnya tinggi. Apalagi sebelum mendapatkan untung atau mendapatkan nilai jual yang tinggi? Bisa memuaskan konsumen, Bu, kalau barangnya bagus. Oke, Dewi, terima kasih. Lalu apa lagi? Apa lagi? Oke. Ada yang mau menambahkan? Sudah ya. Jadi tadi sudah Laku disebut. dijual, Bu. Iya, Tini. Kalau barangnya bagus itu kan laku dijual, Bu, banyak peminatnya. Oke. Setelah laku dijual, kemudian si produsennya mendapatkan apa tadi? Keuntungan. Oke. Nah, kemudian apa saja sih yang mendukung terciptanya suatu barang atau jasa? Kira-kira apa yang terciptanya suatu barang atau jasa? Bahan baku, Bu. Bahan baku apa lagi? Tenaga kerja, Bu. Tenaga kerja. Lalu apa lagi? Modal. Yang tadi Modal, kamu Bu. sudah amati tuh di gambar. Modal. Modal. Lalu? Ada mesinnya, Bu. Ya. Nah, untuk sumber daya alam, kenapa dikatakan dapat mendukung terciptanya suatu barang atau jasa? Bahan Karena bakunya, Bu. menjadi bahan dasar, Bu. Bahan baku awal. Oke, terima kasih Agam. Lalu tadi Tini mengatakan ada sumber daya manusia atau tenaga kerja. Mengapa Tini? Tenaga menjadi sumber yang mendukung terciptanya suatu barang atau jasa. Itu kan kalau tenaga manusia itu kan, Bu, untuk yang melakukan proses produksinya. Kayak misalnya mengoperasikan mesinnya, Bu. Terus ngambil, kalau tadi lihat di pabrik kelapa sawit itu yang ngambil kelapa sawitnya, Bu. Ya. Oke, kemudian tadi ada modal.
Kalau Mengapa? modal berarti untuk pembelian bahan-bahannya, Bu. Iya, lalu tadi ada apa lagi ini? Terus bayar upahnya, Bu. Oke, Bayar tenaga kerjanya. terima kasih Tini. Kemudian coba tolong diamati, ini ada tahapan-tahapan kira-kira dari poin 1 sampai 3, kira-kira ini menggambarkan tentang apa, anak-anak? Saya Bu, Iya, Dewi. itu kapas kan bahan dasar Bu ya, bahan mentah ya. Terus diolah menjadi benang, kemudian jadi kain. Nah, dan jadi kain barulah jadi baju siap pakai. Oke. Ini namanya kegiatan apa dalam tahap ini, Dewi? Proses produksi, kegiatan produksi. Oke, kegiatan proses produksi. Berarti kegiatan proses produksi itu seperti apa yang sudah dilihat dari gambar tersebut, anak-anak? Proses di mana dari bahan mentah dibuat jadi bahan setengah jadi, lalu disempurnakan lagi untuk menambah nilai guna satu barang tersebut menjadi barang jadi. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Agam. Kemudian, apa sih yang harus dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output? Iya Bu. Bu, output itu apa ya, Bu? Ya, ada yang tahu tidak, teman-teman yang lain? Output itu apa? Barang, lagam, barang. Barang atau jasa yang Oh. dihasilkan. Iya, coba Agam, kira-kira apa yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa? Modal mungkin, Bu. Iya, modal itu Modal. sebagai apa, Agam? Modal berarti sumber daya bukan, Bu? Oh. Yang lain bisa membantu Agam? Itu Bu. Faktor produksi bukan, Bu, maksudnya. Iya, biaya. Iya, Ratna. Faktor produksi bukan. Ya, jadi yang harus dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang atau jasa, tadi apa? Faktor produksi. Tadi dikatakan oleh Tini adalah modal, begitu ya. Nah, modal ini sebagai apa? Itu input, Bu. Faktor produksi, Iya, Bu. input atau Biaya. Biaya, Bu. Iya, biaya. Kemudian, apa sih yang diperoleh produsen dari hasil output yang dihasilkan? Apa? Setelah Uang, Bu. Jasa. ya? Uang atau pendapatan. Keuntungan. Oke, uang atau pendapatan. Nah, tentunya pendapatan yang diterima itu ada resiko atau keuntungan yang diterima produsen, gitu ya. Resikonya apa? Bila penerimaannya gagal, begitu. Apa resikonya? Rugi, Bu. Rugi. Kemudian bila penerimaannya itu lebih besar, Untung, laba. laba atau untung. Nah, Ibu membuat kelompok untuk mengerjakan LKPD ya yang sudah Ibu share di WA. Bisa kalian lihat di modul. Ini ada pembagian kelompok sesuai dengan kriteria Ibu. Jadi yang rajin dan yang pintar itu dibagi secara merata. Ibu Ibu, sebutkan. kalau saya apa, Bu? Kriterianya karena nggak ada di situ. Oh, Bu. Hera nggak ada ya? Oke, Iya. masukkan ke kelompok 3. Siapa lagi yang belum ada? Udah semua, Bu. Oke. Maaf ya, Hera. Nanti Ibu masukkan ke kelompok 3. Ya, terima kasih, Bu. Kelompok pertama ada Agam, kemudian Retna dan Rizka. Kelompok 2 ada Dewi, Nur, dan Eis. Kelompok 3 ada Rizky, Tini, dan Lala. Dan tadi penambahan Hera. Tertinggal, mohon maaf Hera. Oke.
Ibu mohon dikerjakan soal LKPD 1-nya. Di sini ada pengidentifikasian kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan produksi sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kalian bisa menceklis atau mensilang bila bukan termasuk kegiatan produksi. Sampai sini paham perintahnya? Paham, Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, Nggak ada, ini Bu. adalah tugas atau LKPD pertama. Untuk LKPD kedua, diskusikanlah bersama teman sekelompok kalian mengenai materi pengertian produksi, tadi dipresentasikan oleh kelompok 1, faktor-faktor produksi, kemudian dijelaskan secara detail dari hasil pengamatan yang sudah kalian lihat tadi, kemudian proses produksi dan contohnya, perilaku produsen, dipresentasikan oleh kelompok 2, kemudian pengertian biaya produksi, penerimaan produsen, laba maksimum, kemudian berikan contohnya jika laba atau rugi, dipresentasikan oleh kelompok 3. Begitu, Ibu kasih waktu ya untuk yang ini dulu. Silahkan dikerjakan. Bu, ini tuh kita cuman disuruh kira-kira mengidentifikasi kayak dengan cara memberikan checklist atau gimana ya, Bu? Iya, jadi Oh, diberikan checklist saja, Agam, bila sip. kegiatan tersebut masuk ke kegiatan produksi. Kemudian nanti akan kita bahas dengan penjelasan-penjelasan secara rinci begitu. Oke, sebelumnya penilaian Ibu share ya ke grup WA. Jadi di situ ada bentuk penilaian sikap. Jadi mohon dikerjakan dengan jujur, kemudian teliti, bekerja sama dengan baik. Bagaimana kelompoknya Agam? Ada kesulitan? Masih aman, Bu, untuk yang ini. Oke. Untuk kelompok 2, Dewi, bagaimana? Dikerjakan, Bu. Oh, sedang dikerjakan. Baik, Ibu tunggu ya. Kelompok 3, Rizky, Tini, Lala, Hera. Masih dikerjain, Bu. Oke. Kalian bisa searching di internet atau mencari referensi di buku paket dan sumber-sumber lainnya. Saya sudah, Bu. Oke, Agam, sudah. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok 2, kelompok 3? Ya, Bu. Sudah? Ya. Oke. Sebelum kita bahas, Ibu mau kalian jujur ya ketika mempresentasikan hasil yang akan kita identifikasikan. Oke, kita bahas. Langsung kita bahas. Dilihat LKPD-nya masing-masing, hasil dari diskusinya. Yang pertama, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Untuk kelompok 1 dimulai dari Agam. Termasuk Ya, Bu, itu kegiatan produksi atau bukan? termasuk, Bu, karena tadi kalau dilihat di sini kan petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Berarti ada proses, Bu, dari yang tadinya bibit padi terus jadi padi. Nah, itu ada prosesnya. Jadi Iya. bisa dikatakan nomor 1 itu produksi, Bu.
Kelompok 2. Apa jawabannya? Termasuk kegiatan produksi atau bukan? Ini petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Termasuk, Bu. Kenapa? Ya, Karena karena ada proses petani mulai dari mengolah sampai menghasilkan padi. Oke, nomor 3. Kelompok 3. Apa jawabannya untuk petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi? Produksi, Bu. Oke, termasuk produksi. Kenapa, Lala? Nah, dari sapi itu dihasilkan susu yang bisa dijual nanti mendatangkan uang, Bukan, Bu. petani Apa? mengolah sawah untuk menghasilkan padi yang nomor pertama dulu. Oh, nomor pertama, kirain nomor 3. Iya, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi itu produksi, Bu. Iya, kenapa, Lala? Karena awalnya itu kan dari benih padinya itu sedikit ya. Setelah ditanam di sawah menghasilkan padi yang jumlahnya banyak dan bisa dijual untuk mendatangkan rupiah, Bu. Oke, terima kasih Lala. Oke, kita bahas ya. Yang nomor 1, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Jawaban dari semua kelompok, semuanya betul ya. Karena petani mengelola dari bahan baku, dari menanam padi, kemudian bisa menghasilkan beras begitu, dan bahan pokok makanan kita. Oke, Ibu kasih bintang nomor 1. Berarti ini jawabannya betul ya. Kemudian yang nomor 2, warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Agam, termasuk kelompoknya Agam ya, bisa bergantian. Warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Masuk dalam kegiatan produksi atau tidak? Tidak, Bu. Ya, silahkan. Tidak, Bu. Bukan produksi. Ya, kenapa? Karena di situ cuma menjual aja, tidak ada pengolahannya. Oke, yang lain, kelompok 2, Dewi. itu warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Berarti itu masuknya ke itu, Bu, apa namanya? Ke konsumsi, Bu. Betul, teman-teman? Masuk ke dalam konsumsi, warung menjual berbagai Distribusi. keperluan sehari-hari. Distribusi. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 itu warung menjual berbagai keperluan sehari-hari bukan kegiatan produksi, tapi masuknya ke kegiatan distribusi, Bu. Iya, yang tepat Lala ya, Dewi. Jadi untuk warung menjual berbagai keperluan sehari-hari, yaitu masuknya ke distribusi. Kenapa Lala distribusi? Karena menyalurkan warungnya itu kan beli dari pasar ya, Bu. Terus Ya. dijual ke ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya gitu. Jadi tidak merubah bentuk. Oke, yang ketiga, jadi warung menjual berbagai keperluan sehari-hari bukan termasuk ke jenis kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga, sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar untuk dijual. Kelompok 1. Apa jawabannya? Kalau peternakan sapi menghasilkan susu segar kan atau karena menghasilkan ada proses, berarti itu produksi, Bu. Oke, yang kedua, kelompok 2. Nomor 3 ya, Bu. Bagaimana, Ais? Sektor produksi, Bu. Kenapa, Ais? Ya, karena di sana ada proses ya, Bu ya, dari peternakan, kemudian di sana menghasilkan susu gitu, Bu. Jadi itu termasuk ke produksi. Oke, kelompok ketiga, Rizky. Iya, kalau dari kelompok ketiga, menurut kelompok ketiga itu bukan produksi, Bu. Kenapa, Karena Rizky? yang menghasilkan sapi, Bu, bukan orang. Oke, untuk kelompok 1 Iya dan 2, juga lagi. kelompok 1 dan 2
Bagaimana pendapatnya dari Iya dari juga ya. pendapatnya Rizky? Kelompok Bagaimana? berapa? Coba diidentifikasi lagi. Apakah peternakan sapi menghasilkan susu segar untuk dijual termasuk produksi atau bukan? Produksi Bu, termasuk Bu, tetap saya Bu, tetap ada Ya. jawaban. Berarti itu sapinya nggak sendirian gitu. Iya, karena Iya. sapi nggak bisa ngejual sendiri susunya. Oke, ya bagus ya Agam dan Lala. Jadi Rizky, kenapa peternakan sapi menghasilkan susu segar untuk dijual termasuk kegiatan produksi? Karena pastinya di situ ada proses pengolahan, ya dari sapi yang menghasilkan susu segar pastinya ada proses-proses di mana susu tersebut bisa terjual dengan baik, begitu ya. Jadi Ibu tandain di sini bintang ya, berarti ini termasuk kegiatan produksi. Kemudian kita bahas lagi yang nomor 4, silakan kelompok 1. Siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah. Nah, Termasuk ini mah konsumsi nih Bu. Enggak ada, bukan produksi. ini mah yang biasa Agam kegiatan. lakukan ya, kalau di sekolah ya, sering dilakukan ya. Betul. Iya Oke, dong Bu. kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Dewi, Bu. kelompoknya. Pendapat Bu ini yang Oh iya, kenapa siswa-siswi membeli jajanan di kantin sekolah? Kenapa dikatakan sebagai apa tadi? Ais mengatakan apa? Kegiatan apa? kegiatan konsumsi. Distribusi. Konsumsi. Oh, konsumsi. Kenapa dikatakan konsumsi? Karena tidak ada proses pengolahan gitu. Di sini apa ya? Menjual tanpa merubah bentuk Bu ini. Oke, sekarang yang nomor 5. Pedagang sayur menjajakan dagangannya keliling kampung menggunakan sepeda. Termasuk kegiatan apa? Produksi atau bukan? Kelompok 1? Jawabannya Kayaknya apa kelompok 1? Enggak nih. Bukan. Dagang sayur enggak Dia Bu, dia cuma distribusi, dagang Bu. doang. Distribusi dia. Oke, yang kelompok 2? Jawabannya apa kelompok 2? Bukan. Ais? Dewi? Itu Bu, pedagang sayur menjajakan berarti distribusi Bu. Kelompok 3? Rizky dan Bu. teman-teman? Oke, berarti ini bukan termasuk kegiatan produksi. Kemudian Andi makan bakso di warung depan rumahnya. Termasuk tidak? Kelompok Tidak, 1 Ibu. jawabannya apa? Tidak, Bu. Tidak. Kelompok 2? Konsumsi Bu, itu masuknya kan makan bakso Bu. Oke, kelompok 3 jawabannya apa? Bukan produksi, Bu. Bukan Konsumsi. produksi. Oke, yang ketujuh, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa. Kelompok 1 jawabannya termasuk tidak? Tidak. Konsumsi. Tidak. Kelompok 2? Konsumsi Bu. Kelompok 3? Konsumsi, Bu. Konsumsi. Kemudian yang nomor 8, grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat. Kelompok 1 jawabannya termasuk Bukan, Bu. kegiatan Bukan produksi, produksi. bukan? Kelompok 2? Itu grosir ya Bu, berarti distributor Bu. Oke, kelompok 3? Bukan, Bu. Bukan. Itu kegiatan distribusi. Oke, jadi bukan termasuk produksi. Kemudian yang ke-9, industri garmen yang menghasilkan pakaian. Produksi, Bu. Kelompok 1 jawabannya apa? Produksi. Kelompok 1 jawabannya produksi. Kelompok 2? Produksi Bu. Kelompok 3? Produksi. Oke, yang ke-10, nomor 10, pengrajin batik
yang membuat batik? Termasuk Produksi juga, Bu. Produksi. kelompok 1 jawabannya apa? Produksi, Bu. Oke, kelompok Produksi, Bu. 2? Kelompok 2? Produksi. Kelompok 3? Produksi. Produksi. Oke, jadi di sini ada 4 bintang ya yang produksi ya. Nah, tadi tolong jujur yang menjawab salah, yang menceklis salah ya dari jawaban yang sudah Ibu tentukan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Jadi yang termasuk kegiatan produksi itu poin nomor 1, yaitu petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Kemudian sebuah peternakan sapi menghasilkan susu segar untuk dijual. Kemudian industri garmen yang menghasilkan pakaian. Kemudian pengrajin batik yang membuat batik. Coba kalian hitung skornya. Jadi nanti akan Ibu ambil nilainya dari nilai kelompok ya. Nilai skor tolong di skornya berapa dibagi 4 gitu, dikali 100%. Oke, lanjut ke LKPD kedua. Mohon kelompok 1 dipresentasikan hasilnya untuk pengertian produksi, kemudian faktor-faktor produksi dan penjelasannya begitu. Silakan kelompok 1. Baik, Bu. Saya, Bu. Iya, Agam. Silakan, Agam. Oke. Untuk yang namanya produksi, saya bacakan saja ya, Bu. Produksi itu merupakan kegiatan ketika seseorang itu menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, faktor-faktor produksi itu ada beberapa, Bu. Salah satunya ada sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, terus juga ada modal, terus juga ada perusahaan, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama teman-teman. Itu, Bu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Untuk kelompok 1-nya Agam nih, yang sudah menjelaskan pengertian produksi dan faktor-faktor produksi. Mungkin ada yang harus ditambahkan dari kelompok lain? Silakan. Sudah jelas? Bu. Sudah jelas ya? Oke, yang nomor 3, proses produksi dan contohnya dan perilaku produsen dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, Bu. Kelompok 2 akan mempresentasikan faktor-faktor produksi. 1, sumber daya alam. 2, kewirausahaan. 3, SDM, Bu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke, sekarang yang ketiga. Kelompok ketiga, pengertian biaya produksi, penerimaan produsen, laba maksimum. Mohon dijelaskan. Yang kelompok ketiga, Bu, saya, Bu. Iya, Rizky, silakan. Yang kelompok ketiga, presentasinya mengenai biaya produksi. Biaya produksi itu ada biaya tetap, total, dan biaya variabel total. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada unit produksi. Sedangkan biaya variabel total adalah biaya yang tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Kemudian yang kedua, mengenai penerimaan produsen. Penerimaan produsen ini terdiri dari penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Penerimaan total yaitu penerimaan produsen sebagai hasil penjualan seluruh outputnya. Sedangkan penerimaan rata-rata penerimaan produsen per unit output. Oke, terima kasih Rizky atas presentasinya. Ibu anggap semua sudah paham ya dengan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Kemudian kesimpulan dari pelajaran hari ini, yaitu manfaat yang sudah kita pelajari pada hari ini apa? Agam, tolong dibantu. Oke, Bu. Jadi kalau misalnya lihat manfaat yang sudah kita pelajari hari ini adalah
Berarti kita bisa tahu posisi kita sebagai sebagai pelaku ekonomi itu dilihat dari kegiatannya, Bu. Kalau kita memproduksi suatu barang berarti kita produsen. Terus kalau misalnya kita hanya menyalurkan, misalnya distributor. Terus juga kalau misalnya kita menghabiskan nilai guna suatu barang, itu artinya kita adalah Oke, terima kasih Agam atas sama, Bu. bantuannya untuk menyimpulkan gitu ya. Hari ini materi yang sudah kita pelajari apa. Kemudian di refleksi kalian bisa mencatat hasil refleksinya di buku paket kalian, di buku tulis kalian, yaitu manfaat yang sudah kita pelajari apa, kekurangan dalam pembelajaran pada hari ini apa, kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut apa. Ibu hanya ingin menguatkan sekali lagi apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang produksi. Produksi harus menghasilkan satu barang, sehingga seseorang harus mempunyai jiwa produktif, sehingga kebutuhan hidup akan tercapai. Tentunya pastinya akan mencapai kemakmuran dalam kehidupan, dan kehidupan kita lebih cemerlang. Mungkin itu ya quotes hari ini. Bila kau tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi tetaplah semangat belajar, kemudian harus tetap berjuang sehingga tidak akan menanggung perihnya kebodohan. Menurut Imam Syafi'i. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat terserap dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.